Gracie, kalau ngomong sama mama pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia Atau bahasa Inggris? Gracie sukanya Inggris. Inggris. Oh, bahasa Inggris. Campur. Halo, apa kabar saudara? Kita bertemu lagi bersama dengan saya Pendeta Riani Suharja dalam podcast Bungkus Aja, belajar untuk ikut Kristus. Saya bersama dengan 3 teman saya, yaitu Karani, Halo. dan Kak Seva, Halo. juga Gracie. Hai. Ya, bersama-sama kita akan masuk dalam podcast Bungkus Aja edisi parenting. Nah, bicara tentang edisi parenting ini bicara tentang satu topik yang seringkali kita lupakan, tapi penting sekali buat dunia keluarga kita. Entah itu saya adalah orang tua, saya anak-anak, atau saya opa oma, atau saya calon yang akan berkeluarga. Setidaknya kita punya keluarga juga kan di rumah masa kecil kita. Semua membutuhkan satu topik yang namanya love language. Nah, saya mau serahkan kepada Karani. Silahkan perkenalkan dulu Karani. Halo. Aku Rani, ibu dari 2 anak. Ini anakku yang pertama umur 5 tahun. Nah, sebelumnya nih untuk mulai masuk ke love language kita kali ini nih Kak, kita tuh sebenarnya udah punya 3 video nih sebelumnya nih tentang love language gitu ya, yang muncul setiap minggunya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat juga nih di YouTube kita ya, bisa untuk sebagai pengantar juga nanti nonton ini lagi gitu. Oke, jadi silakan nonton. Lalu inilah ngobrol-ngobrol kita. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekitar kita. Mungkin Karani silakan dulu sebelum Kak Seva nanti juga kita ngobrol gitu ya. Silakan. Ada pertanyaan Kak? Sebelumnya nih Kak, aku mau recap lagi nih tentang 5 love language yang kita udah pernah belajarin sebelumnya ya. Yang pertama tuh ada words of affirmation. Iya, kata-kata yang membangun. Iya, jadi aku bilang, wah Gracie bagus banget ini kamu bikinnya gitu ya. Atau ada juga sentuhan, aku misalnya peluk dia atau aku belai dia gitu. Atau ada juga act of service, aku siapin dia makan, aku siapin dia anduk waktu dia mau mandi gitu ya. Atau quality time, aku temenin dia tidur, temenin dia belajar gitu. Yang terakhir ada gift, dikasih hadiah gitu ya waktu dia lagi ngapa-ngapain dikasih hadiah gitu ya, bukan cuma karena occasion tertentu gitu. Bener kan Kak 5 itu ya Kak ya? Jadi menurut Gary Chapman ada 5 teman-teman love language atau bahasa cinta. Gitu ya. Jadi mungkin sebelumnya aku jelasin dulu nih untuk yang belum nonton YouTube. Semoga nanti bisa nonton YouTube. Apa itu love language? Bahasa cinta itu seperti kalau di rumah kita kan kita punya bahasa. Sama-sama. Gracie kalau ngomong sama mama pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Gracie sukanya Inggris. Inggris. Bahasa Inggris. Campur-campur ya, ada Inggris, ada Indonesia. Ada yang pakai bahasa daerah, ada juga yang pakai bahasa lain. Nah, setiap orang kan perlu belajar nih bahasa daerahnya atau bahasa ibunya. Nah, sama dengan love language gitu. Jadi ada bahasa khusus loh yang universal, bisa dilakukan atau ditunjukkan, diungkapkan oleh semua orang di seluruh dunia. Nah, sejak kapan nih Kak aku bisa tahu nih love language-nya Gracie ini apa gitu ya? Dari kapan nih bisa tahu? Oke. Nah, sebetulnya love language ini jadi menurut Gary Chapman semua orang setidaknya punya 1-2 saudara. 1-2 love language yang utama. Tapi kapan mereka taunya? Gimana mereka tahu kalau mereka nggak pernah mengalami cinta kasih? Itu sebabnya biasanya dalam 5-10 tahun pertama hidup seorang anak, dia perlu nih ngalamin bagaimana dia itu disayang dengan 5 bahasa itu. Jadi semuanya dikasih aja. Jadi semua tuh 5-5-nya kita kasih terus gitu setiap hari ya Kak? Dikasih setiap hari. Lalu anak itu udah umur 5, udah umur 10 kira-kira dia akan bilang, mami aku lebih suka yang ini. Gitu. Sampai akhirnya dia sendiri mengungkapkan dia sukanya apa gitu ya. Jadi nggak ada batasan usia karena belum tentu di 5 tahun pertama dia puas loh dengan 5 bahasa itu. Sehingga dia nggak tahu saya tuh paling suka yang mana gitu.
Nah, Oke. kalau kamu Syifa, love Iya, Kak. language kamu apa? Kalau aku tuh love language-nya physical touch. Oh, Physical oke. touch. Iya, tapi aku tahunnya tuh enggak yang tadi tuh 10 tahun Iya, atau umur 12 tahun gitu enggak. Iya, Tapi iya. malah ketika kuliah aku baru tahu kalau aku itu physical touch. Baru ngeh. Iya, baru iya, nggak, baru kenal. Karena kan baru dikenalin nih. Kalau Diperkenalkan. dulu kan nggak Iya, ada iya, kan. iya, iya. Baru dikenalin itu terus baru sadar nih. Oh, ternyata aku tuh physical touch dan itu aku mulai lihat di pergaulan aku. Oh, ternyata memang aku suka meluk-meluk orang. Jadi itulah. aku Tapi physical dia dulu touch. kamu terpenuhi nggak? Enggak tuh Kak, masalahnya karena orang tua aku itu gift, sedangkan aku giftnya yang paling rendah dibanding yang lainnya, paling oke. rendah gitu. Jadi aku merasa nggak terpenuhi dan aku melampiaskannya pada pertemananku. gitu. Sama juga nih Kak, kalau tanyain Gracie ya, Gracie paling suka diapain sama mama? Mama Dipeluk mama. Dipeluk mama. Iya, mama ditemenin mama bobo. ditemenin mama Ditemenin bobo. mama bobo. Tapi mama sering nggak ngasihnya? Mama sering peluk nggak? Apa jarang? Sering Sering. Lebih suka dipeluk mama atau ditemenin mama main? peluk mama dan teman yang lain. Oh, semuanya. Oke, jadi senang semua ya dapetnya. Iya. Oke, Gracie ini umur Umur berapa? 5. Masih 4, udah mau 5. Oh, Udah udah mau lima. Oke, Mama. Nah Kak, berarti Oke, ya oke. Kak, jadi aku tuh harus tahu quality time-nya dia, aku harus mencari tahu terus ya Kak ya. Nah kalau misalnya nih, kadang tuh aku juga lebih suka peluk adiknya daripada dia Iya. gitu. Nah, dia kadang suka sedih gitu, gimana ya Kak ya? Oke, Kayak terlanjur menyakiti ya, gitu. jadi ada yang disebut dengan gelas cinta. Jadi saya sebut aja namanya gelas cinta. Gelas itu diisi terus sampai penuh, isinya dengan cinta. Nah, cintanya itu kan 5 love language itu. Iya. Tapi kalau kita sudah menemukan saudara-saudara mana yang paling mayor atau yang paling dominan, kita akan isi dengan satu bahasa itu atau 2 bahasa itu. Nah, sampai dia penuh. Kalau dia kurang atau dia kosong, dia akan minta lagi. Nah, disitulah dia bilang, mama aku pengen dipeluk seperti adek. Oh. Kalau misalnya dia seperti itu, berarti kita tahu love language-nya adalah physical touch. Sehingga ada unsur iri hati juga. Karena kan memang secara psikologi perkembangan kan anak-anak itu memang masih ingin dipenuhi kebutuhannya ya. Jadi nggak egois juga sih buat mereka untuk minta dipenuhi cinta kasihnya gitu ya. Jadi bukan artinya mereka manja gitu kalau misalnya Iya. dipeluk terus. Nah, jadi itu enggak tuh ya. ada mitos-mitos atau ada kesalahpahaman orang tua yang berpikir bahwa kalau dia minta banyak hadiah berarti dia matre, atau kalau dia pengen banyak ditemenin berarti dia manja. Nah, sebetulnya lebih baik kita bilang, oh dia lagi membutuhkan cinta, gitu ya, karena gelasnya mulai kosong gitu, jadi perlu diisi. Nah kalau anak-anak seumur gini tahu nggak Kak? Kalau misalnya nih kadang aku suka, dia minta aku untuk nemenin sekolah gitu ya. Tapi kadang di saat yang sama aku harus masak gitu. Nah menurut Karyani dia bikin aku menyakiti dia nggak gitu? Karena kan aku juga sebagai orang tua punya kesibukan ya, nggak bisa terus-terusan ada sama anak gitu. Ya, jadi pada dasarnya kan anak-anak kita juga diberikan hikmat sama Tuhan ya. Jadi dia tahu nih, oh mama lagi sibuk gitu. Tapi yang terpenting juga melalui pengalaman aku ya, anak-anak itu perlu tahu bahwa dia itu tidak diduakan atau dia diprioritaskan untuk tahu bahwa oh saya tuh berharga dan istimewa gitu. Jadi ketika ini mereview pengalaman aku aja waktu kecil gitu ya. Jadi kalau aku tuh kan suka papa tuh aku tanyain tentang matematika, fisika dan sebagainya. Nah, waktu jadi papa lagi kerja terus tiba-tiba, "Pah, aku nggak tahu nih ini." Nah, begitu papa melepaskan pekerjaannya dan memprioritaskan aku, di situ impression terjadi, impresi perasaan, oh buat papa aku penting ya gitu. Nah setelah itu aku tahu papa lagi sibuk, jadi aku nggak ganggu papa lagi gitu. Jadi yang terpenting tuh anak-anak tahu bahwa orang tuanya tuh care, orang tuanya memprioritaskan dia, orang tuanya memang hatinya ada di dia gitu. Tanpa aku harus bilang gitu ya, nih mama sekarang tinggalin masak nih buat kamu gitu, nggak usah begitu, perlu, mereka udah ya. langsung tahu dengan apa sebagian anak perlu diceritakan. Oke, tunggu ya, mama matiin kompor dulu untuk bisa main sama kamu. Atau
saatnya kita bilang oke, setelah masak baru mama akan main sama kamu. Nanti lihat jamnya ya, jam segitu gitu. Oke. Supaya dia tahu, dia merasa diprioritaskan gitu ya. Iya. Yang penting kan hatinya tahu aku berharga nih di mata mamaku gitu. Jadi sebelum itu, tapi kita sendiri sebagai orang tua harus tahu dulu dong Kak, love language-nya kita apa gitu ya. Betul, tepat sekali. Jadi kalau orang tua tuh nggak tahu saya ini sukanya diapain, lalu saya bagaimana cara memperlakukan dengan cara itu, dia kan jadi miskin pengalaman ya. Jadi perlu banget gitu contoh-contoh untuk mencintai gitu. Iya. Ada pertanyaan mungkin dari Kak Seva? Enggak sih Kak, tapi tadi aku menanggapi dari Kakak gitu ya, memang kayak orang tua aku sendiri dia nggak tahu bahasa kasihnya. Aku tahu bahasa kasih orang tua aku give itu karena aku belajar gitu kan. Aku belajar di kuliah dan aku jadi tahu tuh bahasa kasihnya orang tua aku. Tapi orang tua aku sendiri nggak menyadari itu kalau itu bahasa kasihnya, dan sampai sekarang yang dia minta adalah give dan yang dia berikan give. Dia nggak tahu juga bahasa kasihku ini, padahal udah setua aku gitu kan. Tapi itu kayak aku melihat itu keterbatasan orang tua zaman dahulu gitu, yang nggak punya pengetahuan ini, dan ini aku rasa sebagai pengetahuan yang penting banget gitu buat orang tua masa sekarang khususnya, sebelum terlanjut nanti kan gitu. Jadi sebelum mengisi gelas cinta anak kita sendiri harus penuh dulu gelasnya gitu penuh ya. Dulu. Kalau sebetulnya masih ada kesempatan, kalau kita masih punya orang tua, kita bisa bilang baik-baik kepada orang tua kita. Kita bilang, "Pak, aku kok lebih suka makan bareng sama papa ya, daripada papa kasih aku hadiah," gitu. Nah, kalau kita ngomong baik-baik, maka orang tua kita niscaya akan mendengarkan kita, dan mereka juga akan mulai melakukannya. Apalagi kalau kita apresiasi, "Pak, aku paling seneng deh Pak kalau papa bisa ngobrol-ngobrol bareng aku, misalnya saat aku liburan," gitu ya. Nah, mereka masa sih nggak mau melakukan itu gitu, apalagi itu yang menyukakan hati kita kan. Tinggal bagaimana membahasakannya. Jadi belum terlambat untuk bilang ke orang. Kak, parenting itu bukan cuma kita yang punya anak kecil ya. Betul. Parenting itu termasuk opa oma ke kitanya juga termasuk Sangat. parenting. Jadi terus-terusan ya berarti ya. Sangat. Jadi walaupun kita masih single atau kita berpacaran atau kita misalnya saudara udah jadi opa oma gitu, atau malah kita nggak ada anak atau nggak ada cucu, tetap kita bisa lakukan ke siapapun. Dan itu pelajaran yang terus menerus ya. Iya. Dan nggak mudah loh Kak. Betul banget. Karena kita mesti puas dulu. Nah, ini gimana kalau kita belum sampai puas? Sampai seumur saya misalnya belum puas, saya akan mencari-cari cinta. Mencari-cari cinta. Jadi misalnya saya ini love language-nya physical touch. Lalu saya ini nggak dipenuhi kebutuhan physical touch-nya oleh orang tua. Nah, bisa jadi sampai usia dewasa saya akan menjadi orang yang sangat membutuhkan pelukan orang, jadi physical touch dengan orang-orang yang menurut saya bisa memberikan pengaruh positif kepada saya. Apa namanya, Kak Rani sempat bilang reparenting. Nah, oke. Jadi reparenting itu adalah misalnya orang tua saya tidak memenuhi kebutuhan love language saya nggak bilang bahwa mereka nggak sayang. Jadi jangan pernah, kita nggak menjudge bahwa orang tua kita nggak sayang, tapi bahasanya aja nggak cocok gitu. Nah, ketika saya mau belajar untuk mencintai sesuai love language saya kan nggak belajar dari orang tua. Misalnya, kalau saya physical touch, selalu orang tua saya mukul saya. Atau saya ini quality time, tapi orang tua saya sibuk bekerja, saya nggak pernah punya waktu kan bagaimana memiliki waktu berkualitas dengan orang tua. Nah, di usia dewasa seperti saya ini, salah satunya ya, jadi ada salah 2, salah 3 gitu ya. Ada salah satunya adalah kita mencoba mencari model. Jadi bisa juga loh aku mencari model, misalnya aku lihat kok Rani kalau main sama anaknya kayaknya kok bisa telaten banget gitu. Nah, aku akan duduk di rumah Rani, lalu akan melihat bagaimana Rani main sama Gracie. Oh gitu ya cara ngomongnya sama anaknya. Oh gitu ya kalau anaknya ingin melakukan sesuatu terus kelihatannya berbahaya. Jadi saya belajar dari Kak Rani gitu untuk bagaimana mengurus anaknya. Dan di situ terjadi reparenting. Dan bisa ke siapa aja ya? Ke siapa aja. Mau lebih tua, lebih muda. Betul. Belajar. Jadi ya, even saya lebih tua daripada Kak Sheva misalnya, aku bisa reparenting dari Kak Sheva karena aku kagum dengan cara dia bicara misalnya. Walaupun Kak Sheva belum
punya anak, punya gitu anak. ya, bisa Oke. belajar Ya. ini ya. Dan aku bisa reparenting bukan hanya sama Kak Syeva, tapi sama Oh. Kak Rani, sama even tahu nggak sih, aku sendiri belajar cara duduk baik dan cara duduk yang sopan, cara duduk yang rapi sebagai perempuan itu dari anakku. Oh, Hai Dea. Nah, kamu nggak tahu kan Dek, jadi cara kamu duduk tuh aku belajar, cara duduk tuh kayak gitu ya, gitu. Aku mengagumi cara duduk dia gitu ya, karena aku nggak bisa duduk seperti dia yang begitu serius, terus begitu anggun gitu ya menurut aku gitu. Even ada di mobil pun aku merasa cara duduknya tuh manis gitu. Nah, aku belajar dari seperti itu. Oke. Ya, jadi kita akan akhiri percakapan tentang love language kita. Ada PR nggak Kak nih? Ada Buat PR kita. Ya, ada PR dan ada penyemangat. Iya. Apa gunanya love language ini sebetulnya sih buat Iya. hidup Oh, kita? apa tuh, Kak? Jadi kalau kita tahu love language kita, maka kita akan mencari cara agar kita nggak exhausted dalam hidup. Kan kadang-kadang kita bosan di masa pandemi ini ya, kayak Capek. aduh bosan banget, capek. Nah, love language itu yang dipakai untuk mengisi gelas kita sampai kita merasa puas dan senang gitu. Ini ada nih salah satunya ya, salah satu teori dari Gary Chapman tuh ditambah oleh seseorang, katanya love language ke-6 adalah ngobrol. Oh. Nah, kayaknya tuh benar-benar. kayaknya aku memenuhi. kita orang-orang ngobrol gitu Iya, ya. iya. Nah, kalau orang-orang ngobrol, dia memenuhi kebutuhannya kan harus cari orang untuk diajak ngobrol. Dan sama-sama chemistry-nya enak. Nah, kalau itu dipenuhi, maka dia akan mengalami bagaimana hatinya tuh saat itu konten puas. Gitu. Jadi gelasnya penuh, Penuh, gitu ya. iya. Oke. Waktu dia penuh sampai tumpah, baru dia bisa menyenangkan orang lain. Jadi mami-mami yang love language-nya nggak penuh tuh, wah dia bisa cepet marah, cepet teriak, cepet capek menghadapi anak-anaknya atau menghadapi suami, menghadapi pasangan gitu ya. Jadi semua orang pada dasarnya perlu love language. Satu, untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Kedua, untuk memberikan kepada orang lain. Ketiga, untuk dia bisa bersyukur kepada Tuhan atas hidup gitu ya. Ya. Nah, itu aja. Ada tambahan dari Kak Seva, mungkin mau sharing sesuatu? Enggak sih, aku walaupun aku belum punya anak, aku merasa parenting itu ternyata juga butuh banget, dan love language ini juga butuh banget kita pelajarin. Walaupun aku sendiri belum punya anak loh, jadi kita yang belum, teman-teman yang belum punya anak nih, kita yang belum punya anak, kudu deh belajar parenting dari sekarang dan love language dari sekarang. Iya. Oke. Jadi karena bukan lagi alasan mama butuh waras gitu enggaknya. Mama butuh dipenuhi love language-nya gitu ya. Jadi Iya. kita juga jadi ibu-ibu di rumah tuh juga perlu mengisi gelas cinta, mencari tahu gimana cara mengisi gelas cintanya gitu ya. Iya. Supaya anak-anak akan jadi korban. Anak-anak nggak Iya. jadi korban. Dan satu lagi, kita perlu memenuhi kebutuhan pasangan kita, Iya, betul. memenuhi kebutuhan sahabat kita, dan juga orang tua kita, sehingga akhirnya keluarga kita berbahagia di masa COVID ini. Ya. Jadi selamat memenuhi kebutuhan cinta masing-masing diri kita dulu, baru orang lain dengan cinta yang datangnya dari surga. Ya. Tuhan memberkati. Kita mau akhiri podcast kita ini dengan bungkus aja, belajar untuk ikut Kristus. Sampai ketemu lagi dalam edisi mendatang. Tuhan memberkati. Bye bye. Bye bye. Bye-bye.